Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indra Mafuzi. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Tazkiyah angkatan 22. Saya saat ini mengencam pendidikan di program studi manajemen bisnis syariah. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membuat sebuah video tentang produk bank muamalah yang berprinsip mudorobah. Jadi ada tuh produk-produk di bank muamalah, di bank salah satu bank kita bank syariah itu bank muamalah yang menggunakan prinsip mudorobah pada produk-produk yang digunakannya. Nah, jadi teman-teman tolong silakan simak, selamat menikmati video yang akan saya buat. Baik teman-teman, jadi pada bank muamalah itu sebagai salah satu bank syariah yang udah cukup terkenal nih di Indonesia gitu kan. Mereka juga ternyata menawarkan produk gitu kan yang berdasarkan pada prinsip mudharabah. Nah, mudharabah ini apa? Mudharabah ini adalah akad kerjasama antar dua pihak teman-teman, di mana pihak pertama itu menyediakan modal, terus kemudian pihak kedua itu yang mengelola modal untuk kegiatan suatu usaha. Nah, lanjut. Jadi seperti saya katakan tadi, mungkin saya akan bahas dulu nih dari awal, dari apa sih sebenarnya definisinya mudorobah tadi gitu, sehingga nanti dalam saya jelaskan tentang produk-produk bank mudorobah dalam bank muamalah, saya nggak ngawang-ngawang gitu ya. Jadi yang pertama itu pengertiannya teman-teman. Jadi mudharabah sendiri adalah tadi yang seperti saya sampaikan tadi, itu akan kerjasama. Jadi ada keterkaitan antara dua belah pihak gitu kan, untuk yang satunya sebagai sohibul mal atau penyalur modal, satu lagi sebagai mudorib nih, sebagai pengelola modal. Nah, jadi bagaimana pembagian keuntungannya? Nah, kalau pembagian keuntungan dari usaha yang dijalankan akan dibagi berdasarkan kesepakatan di awal nih. Misalkan nih saya gitu kan mau jalankan suatu usaha atau menambah modal usaha saya, sehingga saya butuh modal sekian juta gitu kan, sekian ratus juta, 100 juta misalkan. Saya datang ke bank muamalah, saya ajukan untuk bagaimana, oh Pak, saya butuh modal untuk jalankan usaha saya sekian juta, 100 juta, nanti bakal diproses oleh pihak bank muamalah sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Seperti ada survei juga, nanti ada wawancara, terus melihat keuangan perusahaan yang sudah berjalan. Seperti itu. Nanti kita buat kesepakatan tuh di situ, berapa sih keuntungannya, mau berapa persen gitu kan, berapa berapa gitu. Nah, tujuan utamanya itu nggak lain nggak bukan itu untuk membantu dalam mengelola modal dan berbagi resiko tadi teman-teman. Terus bagaimana emang konsep mudharabah dalam perbankan syariah ya kira-kira? Jadi gini, jadi peran bank itu dalam perbankan syariah, dalam bank itu berperan sebagai pemilik modal atau sohibul mal yang menyediakan dana untuk dikelola oleh nasabah atau mudharib. Nah, ini konsep yang biasa terjadi gitu kan. Cuman ada juga di mana perbankan syariah itu atau banknya itu, pihak bank dia itu sebagai pihak kedua nih teman-teman. Nanti ada pihak pertama, terus kemudian pihak pertama itu nasabah yang naruh uang di bank muamalah, terus kemudian bank itu sebagai perantara antara pengelola dengan sohibul mal. Terus kemudian pembagian keuntungannya seperti apa? Keuntungan dari yang usaha yang dibiayai akan dibagi antara bank dan nasabah berdasarkan nisbah atau bagi hasil yang disepakati. Terus bagaimana kalau ada resiko? Nah, jadi kalau ada resiko dalam jalannya kegiatan usaha tadi, maka bank dan nasabah menanggung resiko bersama-sama sesuai dengan porsi modal yang disediakan. Nah, tabungan mudharabah sendiri atau tadi tadi itu ada akad, di mana skemanya adalah akad, terus ada nanti ada nisbah bagi hasil, terus ada manfaat seperti yang tadi saya sebutkan tadi.
yaitu menggunakan akad mudharabah. Nanti ada antara sohibul mal dengan pengelola, nanti ada bagi hasil kesepakatan, nanti ada manfaatnya. Terus kemudian memang dengan deposito mudharabah, nah tadi itu ada kalau deposito mudharabah tadi ada investasi jangka panjang, jangka menengah, yaitu deposito menawarkan kesempatan berinvestasi dengan jangka waktu tertentu. Kemudian ada jangka waktu yang fleksibel nih, yang mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 hingga 12 bulan. Kemudian bagi hasil yang kompetitif. Terus kemudian apa sih keunggulan produk mudharabah ini di bank muamalah? Nah, yang pertama itu ada fleksibel. Jadi hal ini yang fleksibel nih, udah selain mah dia membantu nasabah atau membantu masyarakat untuk menjalankan bisnisnya atau berbisnis, dia lebih fleksibel teman-teman. Nanti ada pilihan jangka waktu dan nisbah bagi hasil sesuai dengan kebutuhan. Kemudian nanti ada bagi hasil yang kompetitif. Nah, jadi ada return yang menarik dari hasil pengelolaan dana oleh bank muamalah. Nanti berbagi resiko juga. Jadi lebih lebih fleksibel lah intinya. Nah, terus kemudian apa aja nih syarat-syarat dan ketentuan produk mudharabah gitu teman-teman. Nanti jenis produknya itu tabungan mudharabah, deposito pembiayaan mudharabah, nanti ada nisbah bagi hasilnya itu sesuai dengan kesepakatan. Kemudian ada jangka waktunya yang terbatas. Kalau tabungan, kalau deposito ada jangka waktunya. Nanti persyaratannya apa? Mengisi formulir, membuka rekening, dan membawa kartu identitas. Nah, oke teman-teman udah masuk di akhir video nih. Jadi apa sebenarnya kesimpulan dan manfaat produk mudharabah gitu kan? Nah, produk mudharabah di bank muamalah itu menawarkan kerjasama yang adil teman-teman, sesuai dengan prinsip syariahan. Jadi syariah itu kan kita kan berbicara bagaimana caranya sesuatu itu dijalankan dengan adil, dengan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Terus kemudian intinya bermanfaat lah untuk sesama kita gitu kan. Jadi saling menguntungkan antara pihak bank dan nasabah. Jadi bank juga butuh untung nih tentu, karena bank sebagai corporate gitu kan, dia butuh modal, butuh uang untuk berjalannya suatu organisasi atau corporate tadi. Dan nasabah juga butuh untung, jadi sama-sama mendapatkan untung sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena sudah sesuai dengan semua diatur sesuai dengan kesepakatan di awal. Kemudian nasabah juga dapat manfaatnya nih dari bagi hasil yang kompetitif tadi, terus berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang produktif seperti UMKM dan yang lain-lainnya, dan berbagi resiko dengan bank. Jadi teman-teman, seandainya nanti teman-teman ingin menjalankan suatu usaha atau menambah modal untuk usaha teman-teman, silakan nih datang ke bank muamalah untuk bagaimana caranya agar kita tetap menjalankan suatu bisnis walaupun nggak ada modal nih, udah kurang nih modalnya nih, kita butuh tambahan suntikan modal nih, kita mau minjem gitu kan. Kalau kita minjem di bank konvensional, jelas itu bakal ada nanti bukan akad sih, dia lebih ke kita minjem nih ya itu seperti pinjaman biasa gitu kan. Ya udah nanti pasti kalau kita telat bayar ada bunganya, toh belum tentu juga kita sanggup bayar karena kita belum bisa prediksi untuk kedepannya misalkan. Terus kenapa harus di bank syariah? Nah, di bank syariah lebih unik teman-teman. Jadi bank syariah ini kayak jatuhnya seperti dia investasi ke usaha kita, sehingga nanti ketika ada apa-apa di jalan resiko tuh ditanggung bersama gitu kan, ditanggung oleh pihak bank dan kita juga akan menanggung resiko gitu. Karena biasanya pihak bank itu nggak memberikan 100% apa yang kita inginkan. Biasanya misalkan kita ngajukan 100 juta, pihak bank tuh ngasihnya sekian puluh juta gitu. Terus kemudian lebih mudah aja bagi kita gitu kan kalau menggunakan bank syariah, nanti lebih enak lah, kita terjauh dari hal-hal yang dalam hal-hal yang berbentuk riba, haram, maisir, goror, pokoknya hal-hal yang diharamkan oleh keislaman atau kesyariahan. Mungkin sekian video dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat saya pribadi dan buat teman-teman sekalian. Semoga ekonomi syariah dan ekonomi urbani semakin diminati dan digunakan dalam produk-produk perbankan bagi negara kita maupun di seluruh dunia. Sekian, terima kasih. Saya Indra Mafuzi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.